menyalahkan diri Anda sendiri. Ya, Anda mendapatkan ilmu dari Bang Zuma bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi dan Paulus itu adalah rasul. Dan Anda senang di situ. Sekarang mari kita buktikan. Kita sudah mengurai dan Anda mengaminkan, mengiyakan Paulus itu adalah nabi. Mari kita lihat Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saya uraikan ayat ini, data ini. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah datang kepada Bani Israel pada masa Yesus. Sepeninggal Yesus, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, timernya bang, tidak pernah datang kepada Bani Israel. Host, timernya bang. Oke? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nyamar sebagai Yahudi, tidak pernah nyamar sebagai murid Yesus, menyamar seperti domba. Sabar Bang Zuma, timernya belum jalan ini. Nanti Bang Zuma bicara terus nanti. Iya, timer. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tadi di awal saya sudah menjelaskan, serigala ini adalah keturunan Benyamin, dan Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Itu Anda bisa baca di dalam Roma 11 nomor 1. Nah, ketika kemudian Matius 7 nomor 15, Anda bangga Paulus ini adalah seorang nabi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ternyata dia yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena Paulus nantinya mengaku bertobat dan kembali menyamar sebagai pengikut Yesus, sehingga dia dengan selanang boy mengambil pengajaran Torah lalu membatalkannya dan mengangkat Yesus sebagai pembatal dan dijual kepada Romawi dan Yunani. Itu poin yang perlu Anda cermati. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya Paulus itulah nabi, ingat pesan Yesus di dalam pengajarannya di dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Anda berbicara mengenai Al-Quran, siapa saksi? Saya tanya balik, siapa saksi Paulus menulis surat di dalam bilik penjara? Ada beberapa surat yang kemudian Paulus tuliskan di dalam bilik penjara itu. Filipi, Kolose, itu ada surat-surat yang dituliskan Paulus di dalam penjara. Pertanyaan saya, ketika dia mengaku bertemu Yesus, dia diutus menjadi rasul, itu dia dapat wahyu dari mana dan siapa saksinya? Yang dituliskan di dalam penjara itu adalah Filipi, Korintus, kemudian surat Roma, Efesus, itu adalah surat-surat yang dituliskan dalam bilik. Sementara pesan Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu bahwa dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, ingat Anda membawa Kisah Para Rasul 9 nomor 6, itu padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsik, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menulis surat di dalam bilik, tidak pernah mengaku bertemu dengan Tuhan di dalam bilik. Bilik itu kamar, tidak ada tuh. Sementara yang dikatakan bilik, ya, itu artinya adalah kamar itu. Nah, Paulus itu di penjara, di dalam bilik dia menuliskan surat. Lalu kemudian ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Ketika dia di dalam penjara, dia bertemu dengan Mesias juga. Siapa yang menggenapi? Ingat, jangan ditelan liurnya tadi, dijilat lidahnya. Anda sudah mengakui dia adalah nabi. Tinggal kita buktikan apakah dia palsu atau asli. Anda uraikan aja sendiri. Ketika dikatakan dia bertemu di padang gurun, ketika dia menulis surat bertemu Yesus di dalam bilik penjara, Anda uraikan sendiri.
Karena Yesus berpesan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nasihat Yesus agar jangan percaya kepada Paulus. Ini jelas ini data. Jangan mengatakan saya nggak berdata. Itu data akurat. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika Anda sudah mengakui dia adalah nabi, mari kita lihat ajarannya. Yohanes 16 nomor 12 mengatakan, Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Artinya akan ada ajaran yang datang setelah Yesus, yang mana ajaran itu ketika didudukkan di pundak orang Yahudi itu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Sekarang mari kita bandingkan antara ajaran Paulus dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu, menerima kemudian ajaran berhaji ke Mekah. Apakah kemudian orang Yahudi sanggup menerima pada masa Yesus? Tidak. Nah sekarang kalau orang Yahudi disuruh kemudian ibadah di Yerusalem, apakah orang Yahudi sanggup pada masa Yesus? Sanggup. Jadi apa yang ada di ajaran Paulus yang tidak sanggup diamalkan oleh orang Yahudi pada angkatan Yesus? Gak ada. Menghilangkan hukum Taurat. Oh, orang Yahudi senang. Pesta hari Minggu, orang Yahudi senang dan seterusnya. Tapi kalau kita ajarkan tentang Islam kepada orang Yahudi tidak sanggup menanggungnya. Nah ini yang dikatakan oleh Yesus. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya ajaran setelah datang Yesus yang belum diajarkan adalah ajaran yang sangat berat. Habis, Pak Zuma. Oke, silakan.